Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami telah singgah di Desa Tegal Gubuk, persisnya di tempat pasaran kuburannya Kisuro. Ya. Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa bincang-bincang dengan juru kunci dan jupelnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten kula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon didampingi oleh Pak Haji Toto sebagai narasumber juga. Atas perkenannya Bapak, kami mohon ingin mengetahui seluk-beluk dan peran dari Ki Gede Suro atau Syekh Suro. Ya. Bisa Bapak ceritakan nanti saya sekaligus mohon izin masuk ke dalam. Ya. Mas Suro itu memang partinya seorang Gunung Jati, penasihatnya ya. Monggo pada tawas sudah monggo kenapa-napa. Teng lebet mau ndak Pak? Monggo mau terbang apa? Monggo. Lebet mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Alhamdulillah atas diterimanya kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya beserta Pak Haji Toto. Ya alhamdulillah ini kami menurut dari rangkaian sejarah di Tegal Gubuk itu ada orang hebat yang sekiranya kalau kita tidak mengunjungi kayak tidak kenal maka tidak sayang ya Pak Haji ya. Betul. Iya. Nah, waktu di era pada tahun berapa, di eranya zamannya siapa, Ki Gede Suro itu siapa sebenarnya namanya dan berasal dari mana Pak? Sebetulnya Syekh Suro itu asal dari negara itu Baghdad. Dari Timur Tengah Baghdad. Ya. Nama aslinya Syekh Husairi, Syekh Surofati, Syekh Hamdur Rahman. Ya. Tapi dikenal itu Mbah Suro. Mbah Suro. Bagi orang-orang Sabtu Ya. khususnya itu. Ya. Umumnya itu dikenalnya Mbah Suro itu. Dikenalnya Mbah Suro. Panggilan besarnya itu Mbah Suro. Ya. Nah, ketika itu pada era zamannya siapa itu Pak? Di zaman Syekh Sarif. Syekh Sarif Pidato. Makanya patihnya penasihatnya Syekh Sarif ini Mbah Suro. Suropati itu namanya. Suropati itu patihnya Syekh Sarif, penasihat sekaligus penasihatnya. Oh, sekaligus penasihatnya Ya, juga. Barangkali Bapak bisa menambahkan kurang lebih. Ya, saya dengar sih begitu anunya tuh. Ya. Jadi anunya tuh kalau eranya saya juga bukan anu ya, hanya dari dengar-dengar saja Ya. jadi anunya begitu. Ya. Dan saya terima kasih sekali
atas penggalian sejarah ini, Ya. sehingga menjadi lurus dan untuk Amin, kami begitu. amin ya Allah, amin. Dan bisa dijadikan pengetahuan dan edukasi bagi generasi muda ya Pak ya. Iya, betul. Pak Haji, bisa diceritakan? Iya, jadi berdasarkan catatan sejarah yang ada adalah ini nama asli beliau itu adalah Syarif Abdurrahman Syarif bin Abdurrahman. Sulaiman Al-Baghdadi. Baghdadi. Nah, berarti kalau Al-Baghdadi secara otomatis dari Timur Tengah yaitu Baghdad dalam hal ini Irak. Betul. Nah, beliau kesini itu ibaratnya pada masa pemerintahan Sunan Jati Syekh Syarif Hidayatullah Sultan. Karena Syekh Syarif Hidayatullah itu ketika diserahkan dari Mangkusuban pada tahun 1479. Nah, sementara beliau memerdekakan Cirebon dari lepas Pajajaran 1482. Berarti ini masanya masa Sunan Gunung Jati. Setelahnya tak apa sesudahnya? Akhir Mangku Cirebon, awal Sunan Gunung Jati, pemerintahannya seperti itu. Oh, Ya, jadi ini masuknya ke pemerintahan dari Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Nah, beliau di sini ya di samping menimba ilmu Islam dan sebagainya, juga ditugaskan sebagai seorang senopati yang menjaga perbatasan wilayah Cirebon dengan Galuh atau Raja Dengan Galuh Raja yang Galuh. notabene di bawah Pajajaran atau sekarang di Raja Galuh. Fungsinya itu. Nah, terus beliau karena sebagai seorang penasehat, syiar Islam, menjadi juga panglima perang, maka beliau dijuluki Ki Suropati atau Mbah Suro seperti itu Pak. Nah, Suro sendiri secara harfiah artikulasinya apa tuh, Pak? Ya, Suro itu kan kayak Surabaya. Ya. Nah, Surabaya itu kan dari mengaitkan bahaya kan gitu kan. Jadi ini adalah tadi kan sesuai fungsinya beliau tugas sebagai benteng, Iya, nah, iya. penjagaan untuk menangkal pasukan-pasukan Iya, iya. yang dari Pajajaran begitu Pak. Jadi menjaga keamanan sekaligus di Jadi, wilayah barat. tidak sembarangan yang ditempatkan di sini, apalagi perbatasan dengan Wilayah Pajajaran. Pajajaran Raja Galuh tersebut ya. Iya, betul. Nah, sehingga beliau setelah di sini ditugaskan atau ditunjuk sebagai pembuka pedukuhan, pedukuhan Tegal Gubug, sebagai pendiri. Nah, juga disebut juga Ki Buyut. Kalau Ki Buyut itu adalah yang cenderung kepada syiar Islam. Tapi kalau Ki Gede yaitu sebagai pendiri dan pembuka Saja. ya, termasuk juga pemimpin pedukuhan. Itu namanya Tapi ini juga ada Ki Buyut. Buyutnya. Kalau Ki Buyut itu yang di bidang syiar Islam. Syiar Jadi, Islam juga. kadang-kadang Ki Buyut bisa disebut juga Ki Gede juga bisa disebut Ki Buyut. Nah, jadi itu karena memang kalau Ki Gede kecenderungannya adalah untuk pembuka wilayah pedukuhan, sekaligus dari pemimpin pedukuhan dalam ini si kubu lah gitu kan. Iya, Nah, tapi kalau Buyut cenderung kepada syiar Islamnya Pak. Tetapi kedua-duanya bisa karena memang pada saat Ki Suro ini di samping pembuka bukan juga sebagai syiar Islam, panglima perang seperti Baik, itu. Betul. Pak Haji. Ini seangkatan eranya dengan siapa nih? Para kegede-kegedenya kan dari Timur Tengah tuh. Kalau dengan Kilo Bama mah jauh kan ya. Iya. Nah, ini berarti eranya dengan Ya, para siapa? Ki-Gede yang ada di pedukuhan-pedukuhan Pak. Karena memang kalau Ki-Gede itu kan masanya di Kesangyangan yang diislamkan Ya. baik oleh Pangeran Cakrabuana maupun Cirebon juga oleh Sunan Gunung Jati. Berarti seera dengan Ki-Gede Bojong, Ki-Gede Pekantingan, Ki-Gede yang ada di sini tuh hampir sama Pak. Satu hanya beda mungkin antara beberapa tahun, puluh tahun lah seperti itu. Ya, ya. Bedanya kalau beliau itu asli dari Timur Tengah Timur datang Tengah, sini ya, kalau yang dipercayakan untuk menduduki di daerah Tegal Gubug. Kira-kira seperti itu yang berdasarkan catatan yang ada. Ya, ya. Demikian. Sepeninggal dari Ki Suro itu untuk anak cucu yang di khususnya Tegal Gubug, kemudian masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya, saya ketika tim kami masuk nih, di situ ada wejangan atau nasihat tulisan. Nah, apa itu Pak kira-kira yang Itu kenangan dari Mbah itu, wajangannya itulah doa itu aja. Ya. Wa bagus syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an kulla syai'in wa la tuhasibna bi kulli syai'in wa'tina kulla syai'in. Itu doa tinggalannya Mbah Suro. Artinya apa tuh Pak? Ya Rabbal kulli syai'in, ya Allah, saya itu moga minta kepada siapa lagi mintanya. Sumpah jenengan sewiji saja. Ifilana kulla syai'in, ampura Yesus sewiji. Wala tas'alna an kulla syai'in, dan masalah-masalah saya ini semuanya Saya serahkan serahkan kepada kepada Engkau ya Allah Allah. itu. Siap kepada.
wala tuhasibna, dan jangan sampai hisaban saya ini di yaumil akhir ini. Jangan sampai Ada hisaban nanti. Wala tuhasibna wa'adil. Semua dipasang pada panjenengan Allah. Itu kan doa termasuk doa husnul khotimah namanya. Jadi kalau boleh disimpulkan sih, la haula wala quwata billah. Iya. Tidak ada daya apapun manusia Makanya ini, itu kan, hanya karena Allah semata. Makanya orang-orang masyarakat sini diwajibkan baca doa itu. Dan kalau tadi saya dikutip Pak, ada yang apa namanya hisab ya. Ya. Jadi di sini hisabnya itu ibadah, kalau hisab ibadah kilat lari. Sat. Hisabnya seperti itu. Kalau Doa baca, itu. kalau Doa itu seperti itu. Jadi ada itu supaya hisabnya itu tidak dihisabkan Pak, langsung Betul. seperti kilat jalannya seperti itu. yang nggak beda jauh ketika zamannya Nabi, ketika Nabi Yunus dimakan ikan Iya, hiu kan ada doanya ada itu, doanya. Iya. supaya cepat dimutakan dan Betul. minta ampunan kepada Betul. Allah. Ya. Seperti itu. Kira-kira di samping itu yang Bapak pernah rasakan di sini, katakanlah untuk mengamankan, katakanlah wilayah Tegal Gubug dan sekitarnya, karomah apa yang bisa dipetik dari perjalanan historis tersebut, Pak? Saya itu dikasih cuma itu aja. Cuma dikasih dari doa dari beliau ini cuma 3. Fatihah itu. Fatihah. Liridho illahi ta'ala al-Fatihah. Berapa kali? 41 kali. 41. Setiap kali punya tujuan tertentu. Tujuan doa apa namanya, tujuan gede itu. Liridho illahi ta'ala al-Fatihah 41. Rasulullah 41. Apa, Pak? Rasulullah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 41. Basuronya ini 100. Bila kita punya hajat tertentu, hajat gede itu bacanya itu. Cuma itu saya dikasih. Barangkali nambahkan, Pak? Ya, saya kira mungkin cukup Pak. Ya. Karena intinya sih kita sebagai manusia biasa, Betul. nah, sebagai pribadi Ya, adalah tawadu, tidak memiliki daya kuasa apapun, Pak. Hanya semata-mata karena izinnya Allah semua. Amin. Jadi intinya kita ini dalam zikir mohonlah mudah-mudahan pada saat nanti akhirat kali mendapatkan syafaat dan Betul, juga sana betul. cara mungkin Itulah. itu Pak. Jadi inti daripada doa itu tujuannya ke sana. Nah, berarti isab itu seolah ya seperti kilat tadi, jadi tidak ada hisab. Sat, tadi tidak hisab lagi. Jadi doa itu seperti amalan itu mudah-mudahan dengan diamalkan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang disampaikan di surah mungkin itu ya Pak ya. Betul. Pemirsa, dalam persinggahan kami di sini, khususnya di Desa Tegal Gubug, tempat paserannya Mbah atau Ki Gede Suro, ada sebuah petuah yang sekiranya menjadikan suri tauladan bagi kita generasi yang akan datang dan selanjutnya. Ini beliau memberikan sebuah kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya, hakikatnya Allah yang menentukan. Nah, saya menghimbau dan mengajak yang sekiranya kalau datang orang luar ke Cirebon, mampirlah ke Ki Gede Suro. Persisnya lokasi tersebut dekat dengan Pasar Tegal Gubug, Jalan Raya Jembatan. Ya, bagi masyarakat Kabupaten Cirebonnya ini ya sekali-kali singgah. Ini kebetulan Ki Suro ini keilmuannya cukup mumpuni yang sekiranya bisa dijadikan referensi bagi kita semua. Saya kira untuk acara Napak Tilas Sejak Leluhur pada season ini kami akhiri dan saya ucapkan terima kasih dan kula kesuwun Pak atas berkenannya Bapak dan informasi yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Amin, segala amin, ya Rabbal alamin. akhirat, insyaallah. Nggih. Ini semuanya kita berdoa perjalanan hidup ini. Pemirsa, demikianlah tayangan kali ini dalam rangka Napak Tilas Sejak Leluhur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.